Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasri dari kelas B3 Farmasi dengan nomor Starbook F2018-0117. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang stereokimia. Nah, apa sih itu stereokimia? Dia itu suatu studi mengenai molekul-molekul dalam ruangan 3 dimensi yang bagaimana itu atom-atomnya dalam sebuah molekul ditata dalam ruangan suatu relatif terhadap yang lain. Nah, dalam stereokimia ada beberapa istilah yang dikenal. Ada yang namanya stereoisomer, di mana isomer-isomernya itu berada isomer-isomer yang berbeda susunannya atom dalam ruangan. Nah, polarimeter dia itu suatu alat pengukur sudut putar bidang polarasi cahaya, di mana optis aktif sama dengan dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Kemudian enantiomer, di mana stereoisomer yang optis aktif. Kemudian diastereoisomer, di mana stereoisomernya yang tidak optif aktif. Nah, kemudian kita masuk pada aspek stereokimia obat, di mana pada aspek stereokimia obat itu ada yang namanya isosterisme, di mana menurut Langmuir tahun 1919 mencoba mencari hubungan yang dapat menjelaskan adanya persamaan, di mana contohnya itu molekul N2 dengan CO masing-masing mempunyai total elektron 14. Nah, sama-sama tidak bermuatan ditunjukkan sifat fisik yang relatif sama seperti kekentalan, kerapatan, indeks refraksi, tetapan dielektrik, dan kelarutannya. Kemudian modifikasi isosterisme, di mana pada modifikasi isosterisme tidak ada hukum yang secara umum dapat memperkirakan apakah akan terjadi peningkatan atau penurunan aktivitas biologis. Meskipun demikian, isosterisme ini masih layak dipertimbangkan sebagai dasar rancangan obat dan modifikasi molekul dalam rangka menentukan obat baru. Nah, ini contoh dari obat tadi, mana ada yang namanya contoh obatnya itu ada imipramin, promazin, amitriptilin, itu untuk antidepresi. Nah, kemudian masuk pada isomer geometrik dan aktivitas biologis, di mana isomer geometri atau isomer cis trans adalah isomer yang disebabkan adanya atom-atom atau gugus-gugus yang terikat secara langsung pada suatu ikatan rangkap atau dalam suatu sistem alisiklik. Nah, kemudian ini adalah contoh di mana gugus B dan C dalam bentuk isomer cis interaksinya serasi. Nah, kemudian isomer trans interaksinya kurang serasi, di mana isomer konformasi dan aktivitas biologis itu isomer konformasi adalah isomer yang terjadi karena adanya perbedaan pengaturan ruang dari atom-atom atau gugus-gugus dalam struktur molekul obat, di mana isomer konformasi ini lebih stabil pada struktur senyawa non-aromatik. Contohnya itu sikloheksana dapat membentuk 3 konformer, yaitu bentuk kursi, perahu, dan melipat. Kemudian ini contohnya interaksi serasi aktivitas lebih besar dan interaksi kurang serasi aktivitas kecil. Kemudian diastereoisomer dan aktivitas biologis, di mana diastereoisomer ini adalah suatu isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai 2 atau lebih pusat atom asimetrik, mempunyai gugus fungsional sama, dan memberikan tipe reaksi yang sama pula. Kemudian isomer optik dan aktivitas biologis, di mana isomer optik adalah isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai atom C asimetrik, di mana isomer optik mempunyai sifat fisika kimia yang sama dan hanya berbeda pada kemampuan dalam memutar bidang cahaya terpolarisasi atau berbeda rotasi optiknya. Kemudian masing-masing isomer hanya dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi atau berbeda rotasi optiknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.